sehubungan dengan tantangan tersebut Pak Miswan, ini yang Bapak lakukan itu apa? Mengantisipasi keriting, daunnya, ya, terus layu itu agar budidaya tanaman cabai Bapak ini tetap berjalan baik sehingga menghasilkan yang optimal itu gimana Pak? Punya? Karena kalau Iguatave itu buahnya besar, keras, panjang, mudah perawatan juga, ya, terus disukai konsumen. Oh, oke ya. Halo sahabat Visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat Visi, sebagaimana kita ketahui, cabai telah menjadi salah satu komoditas hortikultura paling penting di Indonesia. Keberadaannya kerap menjadi pembicaraan nasional, terutama saat harganya melambung tinggi seperti akhir-akhir ini. Hal itu sebagai salah satu akibat dari faktor lingkungan yang mempengaruhi produktivitas cabai yang dihasilkan oleh para petani menurun, sehingga stok cabai menipis dan menjadikan harga jualnya meroket di pasaran. Namun demikian, di sisi lain tingginya harga cabai tentunya akan menjadi berkah bagi petani yang berhasil panen di tengah kondisi lingkungan yang sulit tersebut. Nah, di Blitar ini ada salah seorang petani cabai yang berhasil memanfaatkan momen berharga tersebut. Beliau adalah Bapak Miswan, petani cabai dari Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Seperti apa kisahnya? Ikuti podcast ini dan perbincangan saya bersama beliau setelah ini. Halo Pak Miswan ya namanya? Ya. Namanya Pak Miswan ya? Ya. Pripun kabare? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Wah, kelihatannya fresh sekali ini. Ya. Sepertinya lagi bahagia ya Pak ya? Iya Pak, lagi bahagia ini. Kenapa Pak bahagianya Pak? Ya dikit-dikit punya panenan. Oh, lagi panen. Ya. Ceritanya saat ini Pak Miswan lagi panen cabai. Ya. Oh, cabai. Oke, waduh. Tadi gini Pak. Saya senang sekali loh ketemu Pak Miswan. Namanya Pak Miswan saja atau ada kepanjangannya? Enggak, cuma Miswan gitu aja. Miswan ya, oke, sama berarti Pak Miswan, Pak Kumis gitu aja. Ya, Pak Kumis. Ya. Oke, biar akrab ya. Ya. Nah, soalnya sudah dari kemarin itu Pak, orang sekarang itu bahasanya apa Pak? Kepo Pak. Pengen segera ketemu, pengen main ke sini ketemu Pak Miswan ini karena ada cerita Pak dari banyak orang itu katanya Pak Miswan ini termasuk salah satu tokoh tani yang sukses. Padahal kita tahu toh Pak, cuaca akhir-akhir ini kan seperti ini Pak, nggak menentu ya, katanya juga sudah mulai musim penghujan, nyatanya juga hujannya belum merata dan sebagainya. Tapi di samping itu kok cerita yang banyak saya dengar itu Pak Miswan ini termasuk sukses untuk tanam cabai di musim ini. Nah, ngomong-ngomong ini Pak Miswan, nanti saya perlu belajar banyak tentunya nanti dari Bapak ini, nanti barangkali bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Visi dimanapun berada ya Pak. Ya. Nah, ceritanya begini Pak, Pak Miswan sendiri ini sejak kapan sih menggeluti jadi petani lah, petani secara umum? Kalau saya sendiri, Pak, menggeluti itu sejak tamat SD itu sudah ikut orang tua. SD? Iya. Berarti SD itu sudah terjun ke dunia pertanian? Tamat SD itu ikut orang tua ke sawah. Disuruh ngelanjutin, saya nggak mau ikut ke sawah.
ngelanjutin sekolah. Ya, ngelanjutin sekolah. Akhirnya dapat setahun, saya kepengen sekolah. Pengen lagi. Ya, gitu. Terus saya sekolah. Akhirnya juga nggak tamat, Pak. Kembali ke sawah lagi. Kembali ke sawah lagi. Ikut orang tua lagi sama kakak-kakak. Oke. Ya. Jadi sejak saat itu saya menggeluti pertanian itu ikut orang tua sama kakak, ikut-ikutan gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan punya modal, bisa tanam sendiri, dikit-dikit gitu. Terus sampai sekarang ini gitu. Ngomong-ngomong ini Pak Miswan, sejak tamat SD, padahal Pak Miswan ini kan sudah berapa tahun usianya sekarang? Usia saya sekarang 40 tahun, 40 tahun, berarti ya. Sejak lulus SD itu kira-kira tahun berapa Pak? 97, Pak. 1997, sekarang tahun 2023, ya. Berarti sudah ada sekitar berapa ini Pak? Sekitar 26 tahun ya, sebenarnya sudah mulai, walaupun ikut nih Pak ya, walaupun kakak, ikut orang tua, tapi sudah mengenal dunia pertanian. Ya. Nah, padahal setahu saya Pak, menurut informasi, sekarang ini kan Pak Miswan ini menjadi petani cabai katakanlah ya. Sekarang yang ditanam ini sekarang. Nah, sebelumnya Pak, selama 26 tahun ini sebelum ke cabai itu pernah menjadi petani apa saja Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Kalau dari dulu itu Pak. Ya segala tanaman, maksudnya tanam kubis, semangka, sayuran, gambas itu sudah dari kakak-kakak saya dulu. Terus akhirnya saya bisa berdiri itu berdiri nanam sendiri itu yang saya tanam juga kubis, semangka. Belum ke cabai ya sebenarnya. Ya udah, tapi cuma dikit-dikit belajar cabai gitu. Terus akhirnya dari sedikit itu kita kan tambah lahan luas. Ya bisa tanam berbagai macam. Maksudnya ya ada kubis, ada lombok, ada semangka gitu. Tiap tahunnya gitu. Enggak cuma satu macam ya. Enggak gitu. Oke. Berarti sekarang juga menanam juga tanaman cabai ya Pak? Ya, sekarang nanam cabai. Sekarang cabai. Katanya ya baru panen ya Pak ya. Makanya wajahnya memerah seperti cabai ini Pak. Kelihatan bahagia. Ya, kelihatan bahagia Pak. Ya, di tengah-tengah kondisi lingkungan yang cuaca yang seperti ini ya Pak. Bisa panen bagus. Harga saya dengar juga bagus ya Pak ya. Sekarang lagi bagus ya Pak. Harga bagus, panennya bagus. Terus Pak, tadi kan sudah banyak sekali ya macam-macam yang ditanam ini. Terus cabai sendiri Pak, cabai sendiri yang ditanam Pak Miswan sekarang ini jenis cabai apa Pak? Itu jenisnya Igotavi Pak. Bukan keriting atau merah, apa besar, apa jenis kecil? keriting Pak. Keriting ya, berarti yang keriting. Iya. Seperti ini Pak ya berarti? Oh iya, itu seperti itu. Keriting. Terus kenapa Pak kok milih keriting? Alasannya apa kok nggak nanam yang besar saja atau yang cabai rawit kemungkinan yang lebih banyak dibutuhkan, atau punya alasan apa Pak? Kok keriting, jenis keriting? Kalau di sini itu kalau nanam cabai yang besar itu sudah Pak. Virusnya sudah banyak. Oh, kurang tahan virus. Kurang tahan virus intinya gitu. Kalau nanam cabai rawit itu perbandingannya gini Pak. Antara rawit sama keriting itu sebenarnya kalau rawit itu malah enak Pak tanamannya. Terus yang buat perbandingan itu gini Pak. Ya gimana? Coba cerita. Kalau masalah hasil dari harga umpamanya cabai rawit 70.000 dan per kilo? Ya, per kilo 70.000, terus keritingnya itu 50.000, itu masih cepatan keriting dapatnya uang. Iya, dan di tonase akhirnya nanti banyakkan keriting Mas. Artinya boleh dibilang walaupun harganya itu mahal di cabai rawit, tapi karena itu pendapatannya itu tonasenya itu lebih banyak di keriting, makanya dapat upahnya lebih banyak gitu ya. Ya gitu, intinya gitu ya. Menjadi alasan
Pak Miswan ini milih yang jenis keriting dibandingkan yang besar ataupun yang cabai rawit. Tapi sebenarnya saya sendiri juga tetap nanam Pak. Yang rawit itu tetap nanam. Enggak kok cuma selalu keriting tok enggak. Gitu. Terus dari pengalaman-pengalaman ini Pak, ini kan sering sekali kan Pak, banyak apa tanam juga, ada kubis, ada apa tadi semangka, ada sayur-sayuran dan lain sebagainya, ada gambas ya kan? Ya. Ini yang pernah itu panen dapat berapa, terus dapat beli apa atau dibuat modal apa atau gimana Pak? Saya dulu Pak, dari tahun 2014 ya. Itu juga pernah panen cabai kecil, cabai rawit. Itu sudah hibrid atau belum? Lokal. Oh lokal ya, oke. Lokal. Itu juga saya juga dapat mobil Pak. Mobil? Iya. Dari tanam itu Pak? Iya, dari tanam itu seluasan sekitar 3.400-an meter persegi. Iya. Oke ya. Itu dapat mobil. Terus tanam apa lagi? Ya, setelah itu saya tanam timun Pak. Timun. Setelah ini dapat apa tadi? Mobil. Oh, mobil dari hasil cabai rawit. Ya, kemudian lokal. tanam timun. Tanam timun itu luasan sekitar 50 ru, berarti 50 ru, 1 ru itu 1.400 meter persegi. 700 meter persegi berarti Pak. Ya, sekitar itu dapat motor vario Pak. 7.000 meter persegi. Iya. Nah, 7.000 dapat itu. Dari timun itu. Nah. Terus? Tapi setelahnya itu Pak, namanya orang dapat ya Pak ya. Akhirnya saya kan berandai-andai Pak. Terus membayangkan ya. Tambah luasnya. Sampai 3 kali Pak. Tambah luasnya. Tapi apa yang saya dapat? Akhirnya yong. Rugi malah ya? Nggak rugi, panen Pak. Gitu ya? Ruginya masalah harga Pak. Harganya. Terus timun nanam timun tambah banyak, harganya waktu panen anjlok, hancur ya Pak. Hancur harganya gitu. Akhirnya angan-angannya buyar ya. Terus itu kalau dihitung-hitung dapatan saya 18 juta yang saya belikan vario itu, kalau dihitung ya Pak ya, sudah kembali ke sawah lagi. Oh gitu iya, ceritanya. Buat modal lagi. Iya, buat modal lagi. Iya. Ada pengalaman lain Pak, kemungkinan Pak? Pengalaman lain. Sebelum tanam cabai ini, yang cabai keriting ini maksud saya, ya tadi kan macam-macam ini nanam apa lagi, dapat apa lagi? Saya nanam kubis Pak, semangka. Semangka ini saya nanam semangka bisa buat cicil, buat rumah, cicil-cicil, genteng dulu, itu. Terus nanam lagi kubis buat beli batu bata, gitu. Buat materialnya ya Pak? Material saya cicil-cicilkan Pak. Iya. Namanya orang tani Pak ya. Betul. Cuma cicil-cicil gitu, terus sampai saat ini akhirnya alhamdulillah sudah berdiri ya begini. Iya. Jadi sudah merasakan enak dapat duit makanya nggak mau sekolah itu ya Pak? Ya itu Pak. Saya kira itu di awal Pak. Wah petani sukses, saya dengar kan dari luar kan, dari kemarin-kemarin sebelum ini, petani sukses, cabai keriting. Itu loh, desanya Kolomayan. Ya. Oh itu namanya Pak Miswan. Nah, saya itu tadi ingin segera tahu ketemu Bapak ini gitu. Itu malah saya sendiri nggak ngerti Pak. Gitu ya? Nggak ngerti kalau saya banyak orang tahu saya nanam gini-gini nggak ngerti. Nggak ngerti juga karena saya cuma ya terus kalau pagi ke sawah gitu-gitu aja nggak pernah. Niku apa itu Pak? Kalau saya nanam itu saya juga nggak bilang sama teman-teman atau siapa-siapa, cuma buat saya yang menilai itu kan orang lain Pak. Ya betul. Walaupun Pak Miswan itu tidak pernah ngomong ke sana sedikit, tapi kan orang-orang pada tahu kan. Ternyata itu kesuksesannya Pak Miswan itu sudah tersebar kemana-mana, terutama sukses nanam cabai keriting di tengah kondisi yang seperti ini Pak ya. Iya. Ternyata juga tidak salah yang dibicarakan orang-orang yang kemarin saya dengar Pak. Ternyata memang cerita dari
Pak Miswan itu ternyata kan banyak, sudah dari lulus SD ya, Iya, nanam iya. ini, Iya. nanam ini, ikut kakak, Iya, ikut kakak, ikut orang tua. Iya. Saya sudah merasakan seneng ya kan, Iya. bertani, Iya. kemudian apa ingin mandiri kan istilahnya begitu ya, Iya, Pak Pak. ya. Iya, Iya, iya. ingin mandiri. Kadang-kadang susah loh Pak, jarang loh Pak, orang mau bertani dengan tekun dan lain sebagainya itu seperti Bapak ini kan jarang. Makanya mudah-mudahan ini Pak Miswan ini menjadi inspirasi Pak bagi Iya, ya, petani Pak. yang Iya, lain. mudah-mudahan, ya. Terus bedanya Pak, sekarang bedanya tanam cabai khususnya, kembali kita ke cabai ya Pak. Iya. Nah ini tadi baru panen cabai itu kan hari ini panen berapa kali Pak? Sudah keberapa? Sampai saat ini yang ini ya Pak ya, ini sudah petik kelima. Kelima. Ya, kelima. Ya, kelima, Pak. kelima. Terus sih rencana kalau nanti setelah panen semua ini dapat uang banyak puluhan juta mau bangun rumah gitu ya Pak ya? Atau sudah bangun rumah Pak? Saya tadi ada saya lewat ada rumah besar itu katanya rumahnya Pak Miswan. Apa bener itu dari cabai itu tadi Pak? Iya Pak, itu dari cabai ya. Gitu ya Pak ya? Ya. Waduh, berarti ya benar-benar hasil di musim sekarang nih ya Pak. Iya Pak. Iya, Nah, kembali sekarang ke cabai Pak. Bedanya Pak, bedanya tanam cabai zaman dulu Iya. dengan tanam cabai sekarang itu secara umum itu kalau menurut pengalaman Pak Miswan gimana Pak? Boleh diceritakan? Kalau nanam cabai zaman dulu dengan sekarang Pak ya, bedanya itu masalah di lahannya Pak, di tanahnya. Kalau dulu itu tanah masih muda, dalam arti masih muda nih itu Masih seger ya? masih seger. Kalau ditanami nggak gampang virus Pak. Tapi kalau yang sekarang tanahnya itu sudah lelah, lelah apa Sudah lempoh, jenuh ya? jenuh Pak ya. Cara jate niku pun telas, ngoten nggih. Ya, oke. Itu terus ditanamin cabai-cabai ini. Itu Cabai-cabai efeknya, biasa maksudnya ya? Itu efeknya nggih. Apa itu efeknya teng keritingnya niku lho Pak. Oh, ada ya seperti hama atau penyakit ya, gitu ya Pak ya. Iya. Karena tanahnya yang sudah jenuh itu ditanami varietas yang asal-asalan, Ya. tidak mendukung gitu ya Pak. Tanahnya Sehingga- enggak mendukung ya. Pak. Tanahnya enggak mendukung. Nah, dari jenengan pengalaman tanam cabai sendiri Pak, Ya. itu kendala utama atau tantangan yang dihadapi itu yang paling menurut Pak Miswan itu paling menantang atau tantangan sebagai yang berat yang kira-kira itu bisa menggagalkan panen atau dan apa itu Pak kira-kira? Yang pertama itu Pak, dari keritingnya daun itu Pak. Namanya keriting ya? Ya, daun keriting kalau di sini istilahnya namanya jebuk. Oh, itu ya? Jebuk, ya, itu jebuk itu. Bahasa Jawanya jebuk gitu ya? Bahasa Jawa jebuk. Yang keduanya layunya Pak. Oh, layu. Ya. Oh, ya, berarti tantangan utamanya itu ya? Ya, tantangan utama Terus itu. sehubungan dengan tantangan tersebut Pak Miswan, ini yang Bapak lakukan itu apa? Mengantisipasi keriting, daunnya, ya terus layu itu agar budidaya tanaman cabai Bapak ini tetap berjalan baik sehingga menghasilkan yang optimal itu gimana Pak? Punya cara Pak Itu Miswan? kalau cara saya Pak, cara saya itu masalah di pengolahan lahan dulu ya. Pengolahan lahan itu kalau saya sebelum ditanam itu tanah harusnya dibajak dulu Pak, diolah diolah ya, dulu, betul, diratakan ya. Terus akhirnya tapi itu pun diberi kompos Pak. Ya. Olah yang dibajak itu diberi kompos, terus diratakan, terus didiamkan Pak. Didiamkan selama 15 hari sampai 20 hari. Nah setelah itu baru diolah Pak. Nah kalau di sini namanya dicemplong, buat gulutan itu Pak. Oh ya, buat dicemplong. Ya dicemplong di sini. Oh, istilahnya sini ya, Ya. istilah Blitar dicemplong. dicemplong buat Bagus juga. gulutan. Ya. Ya gitu. Terus setelah itu kalau sudah selesai dicemplong, lalu kita beri pupuk dasar. Pupuk dasar berupa pupuk Kandang. bukan Pak. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, ya juga dari kimia juga. Nah, bukan ya dari kimia, tapi yang kimia N-nya kecil Pak. Gitu. Kalau masalah pengobatan
Yang dari pengalaman saya Pak, saya itu nggak pernah ngobat waktu pagi hari Pak. Nah, Kenapa Pak? Alasannya gini Pak, kalau saya karena obat-obat yang saya pakai itu panas Pak obatnya Pak. Sebentar, saya potong. Ya. Paginya itu sekitar jam berapa? Paginya sekitar jam 6 sampai. Mulai jam 6 ya? Ya mulai jam 6. Ya. Dihindari ya berarti Pak ya? Menurut Pak Miswan itu saya loh Pak. Caranya Pak Miswan itu dihindari ya? Alasannya itu tadi? Alasannya karena obatnya panas. Nanti kalau mengenai daun ya, daun yang pupus-pupus itu, obatnya udah panas, terus ketambahan kepanas lagi, bisa-bisa jadi gosong Pak. Gosong, ya, terbakar. Terbakar ya Pak. Iya, Itu iya. mitur saya Pak. Iya. Tapi kan saya pakai tiap sore Pak. Sore hari. Aplikasinya sore. Aplikasinya gitu, sore hari. Alasan saya yaitu kalau sore seandainya kena obat panas, terus kalau malam kan kena dingin ya, dingin ya. Dinginnya itu Iya, kan iya. enggak langsung gosong Pak. Iya, betul. Gitu. Ya. Masuk akal juga Pak. Ya, Jadi masuk akal juga. Sore hari juga bisa karena udara sudah memakai cuaca panasnya sudah semakin redup, Ya. sehingga tidak nambahi panas gitu Ya, maksudnya. ya gitu Pak. Intinya Itu begitu ya Pak. Pengalaman saya gitu Pak. Iya. Terus Pak, jadi menurut Bapak tadi kan di awal sudah ngomong bahwa tanah ini sudah lelah, jenuh dan sebagainya. Kemudian cara kalau ditanami benih yang asal-asalan, cabai asal-asalan itu, apalagi yang tidak bermerek istilahnya Pak ya, Ya. yang hanya lokalan itu sudah nggak mampu ya Pak istilahnya. Ya. Berarti pemilihan varietas benih itu juga penting ya Pak menurut Pak Miswan ini? Penting Pak, itu kita harus pandai-pandai milih Pak, nggak asal-asalan tanam. Karena kenapa? Kalau kita cuma asal-asalan tanam, yang rugi kan kita sendiri. Nanti kalau ada apa-apanya, betul. Gitu Pak. Oke, berarti salah satunya untuk keberhasilan usaha tani cabai itu juga dari awalnya itu pemilihan varietas yang baik dan tepat Iya, Pak. kan Pak ya? Iya. Nah, itu sangat berpengaruh ya Pak ya? Ya, sangat berpengaruh tuh Pak. Sekarang saya penasaran Pak. Ya. Penasaran sehubungan cabai jenis keriting Ya. yang Pak Miswan tanam sekarang ini, yang tadi katanya sudah petik 5 kali. Ya. Nah, ini mereknya apa Pak? Ini mereknya Igo Tavi Pak. Igo Tavi. Tavi. Ya. Yang dari cap kapal terbang? Iya, kapal terbang. Oh, dari PT BC International TBK Ya, itu ya, Pak. ya. Igo Tavi ya Pak. Igo Tavi ya. Ini sudah petik yang kelima. Ya Pak. Terus kalau menurut Bapak sendiri, Igo Tavi ini cara budidayanya itu mudah apa tidak sih? Igo Tavi itu Pak. Yang saya alami ini itu kalau seandainya sampai terkena yang saya katakan tadi, Terkena itu ya, keriting itu ya. Keriting itu ya. Itu masa pemulihannya, pertumbuhannya cepet Pak itu Pak. Keunggulannya itu. Berarti salah satu alasan Pak Miswan ini kenapa memilih Igo Tavi, Ya. karena ya namanya makhluk hidup, Ya. termasuk tanaman, ini Ya. kan juga rentan terhadap hama penyakit. Iya, Pak. Ya. Ya. Kalau yang lain Igo Tavi, kemungkinan kalau kena keriting yang jebuk itu tadi, Ya, itu pulihnya susah kan gitu. Pulihnya susah, lama Pak pulihnya. Lama. Tapi kalau Igo Tavi, Cepat Pak. Pemulihannya itu cepat. pernah ada pengalaman Pak di lahan sekitar Bapak gitu yang Pernah Pak, pernah dari punya saya sendiri Igo Tavi, dari tetangga sebelah bukan Igo Tavi? bukan Igo Tavi. Itu yaitu perbedaannya di pemulihannya itu. Berarti lebih cepat pulih gitu ya. Ya. Ibarat anak itu sakit, Ya. sama-sama diobati, Ya. satunya ini karena bukan Igo Tavi ya ini ya, bukan merek Igo Tavi, yang anaknya satu ini tadi itu susah sembuhnya gitu ya. Iya. Tapi yang satu ini karena anak si merek Igo Tavi, Ya. dikasih obat baru sekali sudah bisa lari lagi gitu Pak ya. Begitu ya ceritanya. Larinya udah kenceng Pak. Wah, udah kenceng sekali ya. Bahkan Pak dikejar motor pun nggak nyampe. Nggak nyampe. Baik, makanya saya penasaran sekali Pak. Berarti salah satu alasannya begitu ya Pak. Iya. Selain itu Pak, kelebihan Igo Tavi
dibanding dengan cabai keriting merek yang lain? Pak Miswan ini pernah nanam cabai hibrida keriting merek lain apa belum sebelum ikut TAFI? Belum Pak, lokalan Pak. Oh lokalan. Iya, oh berarti memang keriting merek lokal gitu ya. Iya. Terus sekarang kenapa pindah ke ikut TAFI hibrida ini? Karena Pak, karena kalau ikut TAFI itu buahnya besar, keras, panjang, Mudah perawatan juga. ya, terus disukai konsumen. Oh, Gitu, Pak. oke ya. Ya, dari cerita-cerita malah ini khusus mengenai ikut TAFI nih Pak. Pemilihan varietas tadi tepat. Berarti Pak Miswan ini memilih varietas ikut TAFI ini sudah merasa tepat sehingga yang lain tuh hasilnya nggak seberapa. Yang tadi ya Pak, yang tadi tetangganya bukan. Iya. Yang Pak Miswan ini ikut TAFI sehingga tetap berhasil. Ya. Kemudian menghasilkan banyak, dapat rumah ya Pak ya. Iya. Selain pemilihan varietas, kalau ini Pak, saya tanya luasan yang Bapak punya. Bapak, saat ini yang Pak Miswan tanami untuk Igo TAFI ini ada berapa luasannya Pak? Itu luasannya 200 ru. 100 ru. Ya, berarti kalau dimeterkan itu sekitar 2.800 meter persegi. Ya, satu ru kan kurang lebih 1.400 Ya, meter kurang persegi, lebih, ya. dikalikan 200. Berarti yang ditanami sekarang Igo TAFI ini ada sekitar 2.800 ya. meter persegi. Ya. Nah, dari 2.800 meter persegi itu pohonnya biasanya jumlahnya berapa populasinya Pak? Sekitar 8.000 Pak. 8.000 batang ya? Iya, 8.000 batang. 8.000 batang. Nah, kalau Igo TAFI ini pengalaman Bapak ini panen itu rata-rata satu batang menghasilkan berapa Pak? Rata-rata sampai akhir ya Pak ya? Ya, jadi dari awal sampai akhir. Ya. Kalau Igo TAFI itu bisa Pak sampai 1 kilo Pak. Per batangnya ya? Iya. Per batangnya sampai 1 kilo. Iya. Kalau yang lain? Mungkin nggak mampu Pak. Nggak mampu? Iya. Maksimal berapa kalau yang lain? 8, 9 gitu Pak. Itu pun hibrida lain? Iya. Kalau lokal? Ya sama aja. Segitu ya berarti Iya, ya? Berarti tetap di bawahnya ini ya? Iya, tetap di bawah 1 bawahnya. kilo ya? Iya. Ya ibaratnya 1 kilo. 1 kilo kali 8.000 tadi? Iya, 8.000. 8.000 pohon ya? Iya. Berarti sekitar ada 8 ton ya Pak? Iya, 8 ton. Panen satu luasan itu ya Pak? Iya. Dari akhir sampai ini? Iya. Ya. Terus ini Pak, ini saya kemarin juga penasaran lagi apa benar kata petani yang sudah tanam di lain daerah Pak, Iya. itu kalau merek cabai keriting Igo TAFI itu setelah petik pertama sampai petik terakhir Iya. itu jika dirawat lagi, Iya. itu masih bisa bertunas lagi atau gimana? Bener apa enggak Pak? Itu betul Pak. Itu malah ada teman saya Pak, yang dari desa sebelah. Oh, daerah sebelahnya Iya, sana ya. Itu sudah nanam Igo TAFI. Ya. Itu bahkan sekarang sampai buah ketiga. Sudah buah ketiga. Setelah panen raya ini lah maksudnya ya. Panen pertama habis ya Pak ya. Terus akhirnya dirawat lagi. Semi lagi, ya, bersemi bawa lagi. buah lagi. Habis terus Dirawat lagi. Sampai ini ketiga ini. Bahkan yang ketiga ini katanya Pak ya, buahnya lebih lebat Pak dari yang pertama. Iya, gitu. iya. Karena gini Pak, itu masuk akalnya gini Pak. Yang saya lihat itu cangklaknya tunas itu kan dekat-dekat malah Pak, yang ketiga ini. Cabangnya? Iya, cabangnya. Cabangnya ya berarti ya. Dekat-dekat ya. Yang pertama kan agak panjang tau Pak. Gitu, yang pertama di pertumbuhan awal ya, itu pertama agak ya. panjang. Tapi lah yang kedua ketiga begini nih itu lebih dekat, asalkan lebih kita pendek. Ya, cuma kita pupuknya harus lebih kuat gitu Pak. Itu Ya, pengalaman nih Ya, Pak Miswan sendiri Ya, dan temennya Pak Miswan yang di desa sebelah Ya, sudah gitu. sama-sama menanam Igo TAFI. Ya. Ternyata masih bisa berbuah sampai 3 kali lagi kalau Ya, Pak. dirawat dengan baik ya Pak.
Iya Pak. Kalau merek yang lain sama apa enggak Pak? Ya bisa bertunas lagi seperti Ecotavia. Ya sebenarnya bisa Pak, tapi kalau merek lain itu kadang-kadang ada yang layu Pak. Nggak kuat ya Pak ya? Nggak kuat mungkin. Walaupun perawatannya sama? Sama ya. Oh gitu Mungkin ada ya. yang layu gitu. Berarti itu salah satu kelebihan juga dari Ecotavia ya Pak? Iya, Pak. Yang Bapak seneng sama temen Bapak seneng itu ya? Iya. Ya katakanlah kita ndak usah mikir ini Pak, ndak usah mikir setelah panen selesai pertama, Iya. ndak usah mikir ini dirawat lagi terus bertunas lagi berbuah lagi. Katakanlah kita dari 1 kali panen aja, panen raya ya. Sebenarnya gini Pak, sebenarnya kalau kita ya tahu Pak, kalau kita itu pupuknya nggak sampai gadok, nggak sampai telat Pak ya. Ya, nggak sampai terlambat terus, pemupukan. Meskipun kita udah petik ya, kita pupuknya tetap jalan Pak. Itu malah nggak ada habisnya Pak. Nah, itu, Terus Pak, itu nggak ada habisnya, terus berlanjutan itu. Oh, bagus ini masukan ini ya. Cuma yang itu kita kalahnya kalau ada Pak. Kalau musim hujan banjir yang menghentikan cuma itu. Tapi kalau nggak ada, itu kan suatu bencana Pak itu. Ya, Pak. kalau itu bencana. di luar kemampuan kita lah ya. Tapi sebenarnya kalau terus gitu Pak, setiap 2 kali petik ya kita kocok. Pakai pupuk. Ya pakai pupuk. Nah itu kita mau gitu, terus nggak ada habisnya Pak. Oh berarti sambil panen, Ya, tetap kita dirawat. kita rawat, Iya, biar nanti tetap ada yang tunas-tunas itu tumbuh Iya. buahnya lagi gitu Pak ya. Iya, ya punya saya ini, udah mulai unduh ke 4, 5 ini Pak ya. Ini kan sudah saya Pupuk masukin lagi, pupuk, Coach. sudah saya masukin iya. ya. Saya cokol. Ya, kalau pemanenan sekali panen dalam 1 kali panen itu sampai berapa kali Pak? Ini Ecotavia ini. Satu masa Maksud saya Pak. berapa kali petik lah sampai akhir sebelum tunas lagi tadi loh. Kalau dengan yang bukan Ecotavia, apa bisa sebanyak itu atau ada perbedaannya walaupun ini Pak tanda kutip juga dirawat dipupuk seperti itu apa sama? Itu modalnya Kurang lebih. kalau dihitung-hitung kurang lebihnya Pak ya 20 sampai 25 Pak. Juta? Ya. Dari luasan segitu loh Pak. Betul ya. Modalnya habis gitu.